Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda Zaman Now. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya rekrutmen petugas Sensus Pertanian 2023 dengan menggunakan aplikasi yang bernama elearning.bps.go.id atau website elearning.bps.go.id menyebabkan calon peserta atau calon petugas Sensus Pertanian 2023 cukup kelabakan. Seperti hari ini saja, di mana untuk masuk ke dalam aplikasi atau website elearning.bps.go.id mengalami cukup banyak masalah. Hal ini dikarenakan servernya yang belum siap dan down ketika dimasuki oleh orang-orang yang mencapai 1.000 orang lebih, sehingga menyebabkan banyak calon petugas Sensus Pertanian 2023 itu tidak dapat masuk ke dalam aplikasi ini atau website ini, sehingga yang awalnya kesempatan untuk mengisi website elearning.bps.go.id hanya 1 kali kesempatan, akhirnya bertambah menjadi 3 kali kesempatan. Dan itu pun dari awalnya yang dibuat rentang waktunya di jam 10.30 tepatnya sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat, akhirnya diperpanjang sampai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sehingga ini untuk mengakomodir teman-teman yang tidak dapat masuk ke dalam aplikasi atau website elearning.bps.go.id. Saran yang dapat saya berikan kepada teman-teman untuk masuk ke dalam website ini adalah website ini trafficnya tidak terlalu padat di jam-jam sholat. Dalam artian ketika sudah masuk waktunya sholat zuhur dan sholat asar tadi, trafficnya tidak terlalu padat. Teman-teman bisa mencobanya di jam itu bagi teman-teman yang memang tidak melaksanakan sholat. Tapi bagi teman-teman yang melaksanakan sholat, mungkin hal ini harus dipikirkan kembali. Karena ketika sudah mengisinya mungkin akan memakan waktu yang cukup banyak. Karena dari materi seleksinya itu ada 2 materi. Yang pertama adalah tes tertulis, yang kedua adalah mengenai tes wawancara. Sebagai informasi yang dapat saya berikan kepada teman-teman, tes wawancara ini adalah tes wawancara yang sama dengan apa yang sudah saya bagikan di video saya sebelumnya. Video mengenai kisi-kisi wawancara. Teman-teman hanya tinggal mengkliknya saja. Nah, yang kedua, tes tertulis adalah materi yang sudah disusun oleh banyak orang. Ketika di sini materinya disusun oleh tim Pusdiklat, Biro SDM, Polstat Statistik, dan tim ST. Nah, dengan banyaknya tim ini, soalnya ternyata amat sangat banyak. Perlu teman-teman ketahui bahwa antara satu orang dengan orang lain, kemungkinan besar soalnya akan beda. Jadi, semakin banyak teman-teman itu mempelajari soal-soal tersebut, maka kesempatan teman-teman untuk dapat mengisinya juga semakin besar. Nah, kalau di video ini mungkin saya tidak bisa memberikan terlalu banyak bocoran kisi-kisi dari pertanyaan yang akan diajukan di seleksi tes tertulis nanti. Tapi semoga apa yang saya sampaikan ini dapat membantu teman-teman mengisi tes tertulis yang ada nanti. Nah, dari sini kita lihat soal yang akan diajukan dalam tes tertulis rekrutmen calon petugas Sensus Pertanian 2023. Soal pertama adalah mengenai rentang waktu pelaksanaan lapangan Sensus Pertanian 2023. Rentang waktu pelaksanaan lapangan juga pernah saya bagikan dalam soal tes tertulis di video saya sebelumnya dan di video-video saya lainnya mengenai Sensus Pertanian 2023. Rentang waktu pelaksanaan lapangan Sensus Pertanian 2023 nanti ada beberapa pilihan jawaban. Nah, buat teman-teman yang sudah mengikuti akun YouTube Bunda Zaman Now dari beberapa waktu yang lalu, insya Allah bisa menjawab rentang waktu pelaksanaan lapangan ini. Tapi buat teman-teman yang belum pernah atau baru menemukan akun YouTube Bunda Zaman Now, di sini saya beritahu bahwa rentang waktu pelaksanaan lapangan Sensus Pertanian 2023 adalah di 1 Juni 2023 sampai dengan 31 Juli 2023, yaitu pilihannya C. C kalau di sini.
Nah, teman-teman jangan hafalkan abjadnya, tapi hafalkan secara isinya apa. Karena kenapa? Ada kemungkinan jawabannya pun nanti akan diacak. Yang kedua, warna seragam pegawai BPS. Warna seragam pegawai BPS adalah warna seragam yang memang dibuat sendiri, dalam artian beda dengan warna seragam dari pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah warnanya mudah sekali dikenali, maka ketika pegawai BPS mengenakan seragam, itu cenderung mereka tidak tahu orang-orang tersebut adalah pegawai BPS. Warna seragam pegawai BPS sebenarnya sama dengan warna gedung BPS itu sendiri. Seluruh gedung Badan Pusat Statistik dari yang ada di pusat, lalu di provinsi, lalu di kabupaten, warnanya sama, yaitu warna abu-abu. Demikian juga dengan warna seragamnya, warna abu-abu yang dipakai biasanya di hari Senin. Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai logo BPS terdiri dari warna apa saja. Warna logo BPS itu biasanya teman-teman temui di gedung BPS sendiri atau di lambang-lambang atau logo-logo yang ada di spanduk BPS atau di surat-surat BPS. Nah, untuk logo BPS itu terdiri dari 3 warna, melambangkan ketiga kegiatan yang ada di BPS. Kegiatan besar, yaitu sensus penduduk, sensus ekonomi, dan sensus pertanian. Maka, ketika ditanyakan logo BPS, yang harus teman-teman ingat adalah logo sensus penduduk adalah warna biru, logo sensus ekonomi berwarna orange, dan logo sensus pertanian berwarna hijau. Artinya, jawabannya adalah pilihan D. D di sini. Tapi di tempat teman-teman nanti belum tentu jawabannya di posisi D. Kemudian BPS. BPS itu kepanjangan dari apa sih? Nah, ternyata di masyarakat itu kepanjangan BPS masih menjadi sesuatu yang tidak diketahui oleh semua orang. Dalam artian, kepanjangan BPS itu bisa saja mereka plesetkan atau bisa saja mereka tidak ketahui. Nah, ketika ketemu dengan pertanyaan mengenai apa kepanjangan dari BPS, maka teman-teman harus ingat dulu bahwa BPS itu memang dulunya namanya Biro Pusat Statistik, tapi saat ini namanya sudah jadi Badan Pusat Statistik. Bukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, karena itu adalah milik BPJS. Kemudian komoditas hortikultura yang termasuk kelompok sayuran. Kelompok sayuran artinya kelompok komoditas yang sering kita pergunakan untuk memasak bahan-bahan di rumah. Pastikan dulu kelompok sayuran adalah sesuatu yang sering ditemui oleh orang-orang atau mungkin dari kita sendiri atau istri kita atau anak kita di dalam rumah yang digunakannya untuk memasak. Yang mana kelompok sayuran dari keempat jenis ini? Saya yakin teman-teman tahu jawabannya. Selanjutnya adalah pertanyaan mengenai yang bukan termasuk instansi vertikal BPS. Yang bukan ya. Artinya di wilayah ini tidak ada yang namanya kantor BPS-nya. Seperti teman-teman ketahui, kantor BPS itu ada di pusat, yaitu di Jakarta. Lalu BPS provinsi itu ada di setiap provinsi, kecuali provinsi baru. BPS kabupaten juga ada di setiap kabupaten, kecuali kabupaten baru. Lalu BPS kota juga ada di setiap kota, kecuali di kota baru, karena biasanya belum dibuatkan atau belum dipisahkan BPS-nya. Nah, walaupun belum dipisahkan, dalam artian pertanyaan ini dianggap sudah ada. Maka yang tidak ada di instansi vertikal BPS adalah BPS kecamatan. Dulu mungkin teman-teman zamannya dulu mengenal BPS kecamatan itu adalah di posisi KSK atau Koordinator Sensus Kecamatan. Namun dengan nomenklatur yang baru, KSK yang sebenarnya ada di bawah BPS Kabupaten Kota sekarang sudah dihilangkan menjadi jabatan fungsional.
Selanjutnya adalah warna yang tidak termasuk warna logo BPS. Kalau tadi ditanyakan logo BPS itu terdiri dari warna apa saja, kalau yang ini adalah pertanyaan mengenai warna yang tidak ada di logo BPS. Sudah saya katakan tadi, setiap warna melambangkan atau menunjukkan warna dari kegiatan sensus. Biru untuk sensus penduduk, orange untuk sensus ekonomi, hijau untuk sensus pertanian. Artinya jawabannya adalah merah. Lalu berikutnya adalah pernyataan yang benar mengenai sensus. Ini sensus. Artinya dari pilihan ini mana yang benar mengenai sensus. Nah, yang harus teman-teman ketahui terlebih dahulu, sensus itu tidak ada setiap tahun. Tidak juga setiap 5 tahun, karena sensus itu sudah ada tahun-tahunnya sendiri. Nah, yang di sini pertanyaan ini ditanyakan yang benar mengenai sensus dalam konteks pilihan A, B, C, D. Artinya ketika A dilaksanakan untuk sampel terpilih, itu bukan sensus, namanya survei. Yang ketika B dilaksanakan di seluruh Indonesia, iya, inilah namanya sensus. Tapi C itu pertanyaan lebih mendetail dibandingkan survei. Tidak, justru ketika sensus pertanyaannya itu tidak sekhusus sebanyak pertanyaan di survei. Justru survei pertanyaannya lebih banyak. Lalu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, itu nanti ada istilahnya juga survei. Jadi ketika pertanyaan ini jawabannya adalah dilaksanakan di seluruh Indonesia. Lalu ada pertanyaan berikutnya adalah mengenai program bantuan yang diberikan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Kecuali kata kuncinya adalah mengurangi kemiskinan. Artinya, 3 dari jawaban yang ada ini adalah program bantuan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan ini ada berbentuk kesehatan, ada berbentuk pendidikan, dan ada berbentuk uang. Dalam artian, tiganya itu adalah jamin kesehatan iya, program keluarga harapan iya, program bantuan pendidikan iya. Nah, sementara subsidi pupuk memang salah satu program pemerintah, namun tidak tidak apa ya, lebih ke secara umumnya, bukan secara khususnya, karena subsidi pupuk itu harus pupuknya diberikan hanya kepada petani saja. Dalam artian petani harus menebarkan dulu pupuknya baru mendapatkan hasil. Sementara 3 pilihan lainnya itu langsung rata-rata langsung kepada anggota rumah tangga seperti ketika Jamkesmas atau jaminan kesehatan masyarakat, itu pemerintah artinya sudah langsung menuju ke individunya, termasuk keluarga harapan, termasuk ke pendidikan. Tapi ketika subsidi pupuk itu adalah subsidi yang diberikan tapi belum langsung ke individunya, tapi harus ada prosesnya dulu sehingga individu itu bisa menghasilkan sesuatu. Lalu berikutnya adalah contoh satwa liar yang dicakup dalam sensus pertanian 2023. Contohnya, kecuali. Nah, kecualinya ini ada beberapa satwa liar yang sudah disebutkan. Artinya teman-teman tinggal cari saja yang mana di antara keempat pilihan ini yang bukan satwa liar. Ini kayaknya ada tipe sedikit ya. Nah, jadi jawaban pertanyaan yang pertama adalah buaya darat, buaya rawa, badak, dan komodo. Yang C itu badak. Nah, yang beberapa tiga pilihan itu kita sudah tahu itu adalah sebuah atau seekor satwa. Nah, sementara yang salah satu itu bukan satwa, tapi lebih cenderung ke manusia yang banyak bicaranya tanpa ada bukti. Ya, teman-teman tahu sendirilah itu artinya istilah untuk buaya darat. Nah, ini pertanyaannya agak apa ya, buat teman-teman yang jarang mengamati data-data BPS, ini pertanyaan agak sebenarnya menurut saya agak rumit buat teman-teman telaah. Karena ditanyakan data-data yang diumumkan secara rutin. Jangankan teman-teman secara awam, organik BPS sendiri tidak tahu data-data yang diumumkan secara rutin oleh BPS. Tapi di sini ada kata kuncinya. Kata kuncinya adalah kecualinya itu di antara 4 ini mana yang tidak. Kenapa bisa ada kata kuncinya? Karena dari keempat pilihan jawaban tersebut ada salah satu kegiatan yang tidak dikerjakan BPS.
yaitu kegiatan yang berhubungan dengan pajak. Artinya, data-data yang diumumkan secara rutin oleh BPS adalah inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar petani. Sementara penerimaan pajak bukan wewenang BPS. Berikutnya adalah pengguna data yang dihasilkan BPS. Siapa sih yang menggunakan data BPS itu? Sebenarnya data BPS itu tidak hanya digunakan oleh pemerintah, bisa jadi digunakan oleh para dosen, bisa jadi digunakan oleh masyarakat umum. Misal, seorang pengusaha yang butuh data mengenai pertumbuhan daerah regional bruto, pertumbuhan domestik regional bruto atau PDRB. Mereka menggunakan data tersebut untuk melihat potensi dari usaha mereka itu kira-kira ke depannya bagaimana. Maka pengguna data BPS itu sebenarnya tidak hanya dari pemerintah, akademisi, mahasiswa, tapi juga masyarakat umum. Maka di pilihan jawaban untuk pertanyaan ini adalah pilihan semua benar. Lalu data statistik yang dihasilkan oleh kementerian, dinas, atau instansi disebut sebagai data statistik apa? Ini adalah pertanyaan untuk sebenarnya lebih mengarah ke yang namanya evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral yang saat ini lagi dikembangkan oleh BPS. Sebagai informasi, statistik dasar adalah statistik yang dihasilkan oleh BPS dari kegiatan-kegiatan sensus dan survei, termasuk sensus pertanian. Itu adalah kegiatan statistik yang dihasilkan oleh BPS. Sementara statistik khusus itu adalah statistik yang penelitian yang dilakukan oleh para akademisi. Nah, ketika pertanyaan data statistik yang dihasilkan oleh kementerian atau dinas atau instansi, ini adalah statistik sektoral. Nah, yang ini adalah bukan termasuk tanaman kehutanan. Ingat, tanaman kehutanan adalah tanaman yang berupa tanaman keras dan cenderung waktu hidupnya lebih lama. Dari keempat jawaban ini, 3 jawabannya adalah jenis kayu. Teman-teman harus punya ilmu dulu kayu-kayu itu seperti apa. Ada yang namanya kayu jati, mahoni, sengon, surian, bawang. Tapi pernahkah teman-teman dengar yang namanya tanaman kehutanan berupa kayu manis? Kayu manis itu bukan tanaman kehutanan, tapi lebih kecenderungnya ke tanaman seperti obat-obatan, yaitu biofarmaka. Jadi untuk pertanyaan ini jawabannya adalah kayu manis. Lalu pertanyaan berikutnya adalah forum yang memberikan kritik dan saran kepada BPS. Dalam masyarakat kita, masyarakat Indonesia itu ada namanya forum yang dalam kegiatannya itu memberikan kritik dan saran terhadap data yang sudah dihasilkan atau data yang akan dihasilkan oleh BPS. Nah, yang di pertanyaan ini sebenarnya lebih ke sifatnya pengetahuan umum. Jadi, forum yang memberikan kritik dan saran kepada BPS disekat dengan FMS atau Forum Masyarakat Statistik. Lalu pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan mengenai harus adanya teman-teman menguasai yang namanya ilmu konversi. Ilmu konversi dari satuan kuintal ke satuan kilogram. Untuk teman-teman ketahui bahwa dalam dokumen L2 Sensus Pertanian 2023 nanti satuan standarnya adalah kilogram. Jadi, ketika dikatakan bahwa petani menghasilkan 1 kuintal bawang merah, ubah dulu ke kilogram. 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. Nah, ketika harganya 23.000 per kilogram, maka yang teman-teman harus lakukan adalah mengalihkan 23.000 dikali 100. Maka hasilnya adalah 2.300.000. Untuk pertanyaan ini ditanyakan yang mana termasuk peternakan. Yang mana termasuk peternakan. Nah, peternakan dalam artian adalah orang yang mengusahakan komoditas ternak dan itu proses beternaknya itu ada. Dalam artian ternaknya juga harus dijual, lalu ternaknya itu juga ada pembibitan, ada pengembangbiakan.
Dari pilihan 4 yang ada ini, 3-nya adalah maksudnya tidak tujuannya untuk dijual. Jadi, pemelihara kuda untuk dijadikan delman, kudanya tidak dijual. Sapi yang dijadikan untuk lomba, sapinya tidak dijual. Pemelihara burung yang dijadikan untuk lomba, itu juga tidak dijual. Tapi, ayam potong yang kandangnya sedang kosong, dalam artian jarang ada petani yang beternak ayam potong dan ayamnya tidak dijual dan posisi kandangnya sedang kosong. Jangan terjebak dengan kata-kata kandang sedang kosong, karena untuk yang namanya peternakan itu ada titiknya, titik di mana tanggal petani tersebut dianggap beternak. Itu sudah ada di dokumen Sensus Pertanian 2023 nanti. Jadi abaikan kata-kata yang sedang kosong. Selama ayam itu dijual, maka orang tersebut termasuk peternak atau termasuk salah satu yang akan dicakup dalam subsektor Sensus Pertanian 2023 di bagian peternakan. Semoga informasi dari saya ini bermanfaat, dapat membantu teman-teman dalam pelaksanaan seleksi wawancara online melalui website elearning.bps.go.id. Tetap semangat, kerjakan soalnya dengan baik, jangan panik ketika belum bisa masuk ke dalam website. Karena ketika teman-teman tidak bisa masuk, artinya teman-teman juga ada teman-teman yang lain yang juga tidak bisa masuk. Artinya tidak hanya teman-teman sendiri, tapi banyak orang. Ketika banyak orang akan dibuka kesempatan kedua, kesempatan ketiga, atau akan difinalkan nanti di tanggal 28 Maret 2023. Artinya masih ada kesempatan teman-teman untuk mengikuti kembali web seleksi online melalui elearning.bps.go.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.